setiap bulan gaji kita dipotong oleh pajak. Saat membeli barang impor, ada pajak lagi. Tapi apakah itu pajak yang berbeda? Atau dengan cara pemungutan yang berbeda? Di video ini, kita akan membahas mengenai pajak penghasilan atau PPH dengan beberapa pasalnya. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas pribadi atau individu atas penghasilannya. Dan pajak penghasilan di sini merupakan pajak dengan objek pajak yaitu penghasilan orang itu tersebut, tetapi bukan orangnya. Dan pajak penghasilan di sini penghasilannya bukan hanya dari gaji saja, tapi bisa berupa upah, keuntungan penjualan, kemudian dari laba usaha. Jadi PPH merupakan pajak penghasilan satu jenis pajak, tetapi dengan pemungutan yang berbeda-beda atau dengan pasal yang berbeda-beda. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan seseorang atau individu. Penghasilan di sini bisa berupa gaji, upah, serta tunjangan yang diperoleh oleh karyawan tersebut. Jadi di sini intinya, proses pemungutannya tidak dilakukan secara mandiri oleh karyawan tersebut, tetapi dilakukan oleh pemberi kerja. Berbeda dengan PPH pasal 21, PPH pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang diperoleh dari proses transaksi penjualan atau pembelian suatu barang. Contohnya yaitu pembelian barang impor, kemudian adalah transaksi penjualan kepada instansi pemerintah. Di sini PPH pasal 22, proses pemungutannya dilakukan oleh pemerintah dan juga bea cukai, kemudian oleh instansi pemerintah tersebut. Jadi, pajak penghasilan pasal 22 itu bukan merupakan pajak baru. Dia masih merupakan pajak penghasilan tetapi dengan proses pemungutan yang berbeda, yaitu dilakukan pada saat transaksi itu dilakukan. Selain itu, ada pajak penghasilan pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu, seperti jasa, sewa, dan royalti. Objek dari pasal ini yaitu jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, sewa selain tanah dan bangunan, serta royalti. Pajak ini biasanya dipotong oleh pihak pemberi penghasilan, biasanya yaitu perusahaan itu. Pajak penghasilan pasal 25. Berbeda dengan pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan ini bukanlah pajak yang dipotong oleh pihak lain, merupakan angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan. Tujuannya yaitu agar beban pajak tahunan tidak menumpuk di akhir tahun dan tidak memberatkan wajib pajak. Jadi, PPH pasal 25 adalah cara mencicil kewajiban pajak penghasilan. Oke, kita lanjut ke PPH pasal 26 yang merupakan pajak penghasilan yang diberikan kepada subjek pajak luar negeri atau SPLN berdasarkan Undang-Undang PPH. PPH pasal 26 mengatur WPLN yang memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT. PPH pasal 29 merupakan PPH kurang bayar atau KB yang tercantum dalam SPT tahunan PPH. PPH kurang bayar yaitu selisih dari PPH yang terutang dalam tahunan pajak yang bersangkutan dikurangi kredit pajak, baik dari PPH pasal 21, PPH pasal 22, 23, 25 maupun pasal 26. Subjek pajak PPH pasal 29 ini bisa terjadi pada WP orang pribadi maupun badan sesuai dengan pelaporan SPT-nya. Kesimpulannya bahwa PPH pasal 21 fokus utamanya untuk gaji penghasilan pribadi, PPH pasal 22 untuk impor dan pembelian barang, PPH pasal 23 yaitu untuk jasa dan modal DN, PPH pasal 25 untuk cicilan pajak bulanan, PPH pasal 26 untuk penghasilan luar negeri, dan terakhir PPH pasal 29 untuk kurang bayar akhir tahun. Sekian video edukasi perpajakan dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih.